Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu Amiati SEMAK KCA dan teman-teman yang saya cintai kasihi. Marilah kita panjatkan puji syukur, puja dan puji kita kehadirat Ilahi Robi, dan tak lupa juga kita ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dian Anjasturi, NIM 11022059. Saya adalah presentator pertama dari kelompok 12. Di sini saya akan membahas tentang pengertian translasi. Pengertian translasi adalah mata uang asing, proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Transaksi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Pengertian translasi ini Indonesia, contohnya Indonesia perusahaan induk terdiri dari Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, itu adalah anak-anaknya. Nah, alasan melakukan translasi itu ada 3, yaitu mencatat translasi falas, kedua melaporkan aktivitas cabang atau anak internasional, ketiga melaporkan hasil operasi independen di luar negeri. Nah, perbedaan translasi dan VS konversi, kalau translasi laporan keuangannya perubahan ekspresi mata uang, sedangkan konversi perubahan uang pertukaran fisik antar mata uang. Oke, istilah dalam proses translasi adalah functional currency induk rupiah dan anak ringgit, reporting currency rupiah, foreign currency ringgit dan USD, keempat local currency ringgit. Indonesia adalah induk adalah membuat laporan konsolidasi, Malaysia anak menggunakan mata uang USD untuk operasional. Oke, konsep translasi mata uang asing, konsepnya antara Malaysia dan Singapura. Transaksi penjualannya seperti ini konsepnya. Bagi perusahaan penjualan yaitu Malaysia, transaksi tersebut termasuk transaksi mata uang asing jika pembeli dari Singapura membayar SGD karena penjual menggunakan mata uang ringgit sebagai mata uang pelaporannya, akan tetapi jika pembeli tersebut melakukan pembayaran menggunakan ringgit, maka uang termasuk transaksi mata uang asing. Bagi perusahaan pembeli, transaksi tersebut bukan transaksi mata uang asing jika pembeli dari Singapura melakukan pembayaran menggunakan mata uang SGD yang merupakan mata uang pelaporannya, akan tetapi jika pembeli tersebut melakukan pembayaran menggunakan ringgit, maka termasuk mata uang asing. Oke. Komponen transaksi mata uang asing terdiri dari moneter dan non-moneter. Kas yang diterima atau dibayarkan atau utang piutang, non-moneter peralatan atau persediaan yang dibeli atau dijual. Transaksi valuta asing atau falas, spot, transaksi jual beli falas dalam waktu segera 2 hari, forward, transaksi yang berdasarkan persetujuan untuk menukar falas pada suatu waktu masa depan 11-12 bulan, swap, pembelian spot dan penjualan forward, penjualan spot dan pembelian forward. Oke, ini adalah pembahasan dari saya tentang pengertian translasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya sendiri, yaitu Normansa Samianji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normansa Samiaji ingin meneruskan presentasi dari Dian Asturi. Di sini di slide 9, di sini ada contoh transaksi pala spot. Perusahaan Amerika Serikat yang memiliki cabang di Bombay, India menunjukkan perkiraan kas pada tanggal 31 Januari sebesar 1 juta Rp. Tentukan misalnya ekuivalen dolar Amerika dari perkiraan kas tersebut, yang dimana jawabnya Rp-nya itu 1 juta dikali 0,02 dolar dan hasilnya itu 22 dolar 7,737, yang dimana artinya dikonversikan uangnya India pada Amerika dan hasilnya 22 dolar. Dan di sini pengaruh nilai tukar pasar spot, di sini ada inflasi, ada suku bunga, kurs masa depan, dan di sini ada di slide 11-nya contoh transaksi falas forward. Ya, tingkat pertukaran pada spot market untuk franc Swiss sebesar 0,53 dolar, sedangkan franc pada forward market 6 bulan sebesar 0,54 franc pada forward market 6 bulan dijual dengan tingkat premium 2,4% pada dolar Amerika. Tentukan berapa besar premium atau diskon pada forward tersebut. Dan di sini ada
ada jawabannya, yaitu forward premium atau diskon, yang artinya di sini ada rumusnya forward rate dikurangi spot rate dibagi spot rate dikali 12 tahun dibagi N. Forward premium atau diskon, dan di sini hasilnya 0,5433 dikurangi 0,5368 dibagi 0,5368 kali 12 per 6 bulan, yang dimana hasilnya 0,0242. Jadi pertukaran palasnya itu perhitungannya seperti ini, tingkat premium dolar. Dan sini ada slide 12 jenis-jenis kurs, dan sini ada 3 jenisnya, ada kurs berlaku, kurs historis, dan kurs rata-rata. Dan di sini kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Kurs berlakunya ada kurs yang berlaku pada pelaporan. Di sini ada kurs historis, kurs yang berlaku pada aset valuta asing pertama kali diperoleh atau ketika kewajiban palas terjadi. Dan di sini ada kurs rata-ratanya, rata sederhana atau rata-rata tertimbang, dan kurs berlaku maupun kurs historis. Di sini ada slide 13 metode translasi. Satu, single rate metode atau metode yang mengaplikasikan kurs tunggal, yaitu kurs berlaku atau kurs penutupan untuk semua aset dan kewajiban palas. 2, multiple rate method atau metode yang mengkombinasikan nilai tukar berjalan dan historis pada proses translasi. Ada A, metode current historis, ada B, metode moneter non moneter, dan C, metode temporal. Dan di sini ada slide 14. Nah, ini faktor yang mempengaruhi valuta induk sebagai valuta fungsional, yang dimana arus kas, karena satu, arus kas sangat mempengaruhi arus kas perusahaan induk secara langsung dan dapat ditarik kembali ke perusahaan induk saat itu juga. 2, harga penjualan responsif terhadap perubahan kurs dan ditentukan oleh kompetisi global. 3, pasar penjualan sebagai besar dalam negara induk dan dalam valuta induk. 4, di sini ada beban sangat terkait pada faktor-faktor produktif yang diimpor dari perusahaan induk. Dan 5, pembiayaan terutama dari perusahaan induk atau bergantung kepada induk dalam memenuhi kewajiban hutang. 6, ada transaksi intra perusahaan sering dan ekstensif. Dan sini ada slide 15, transaksi palas di Indonesia, PSAK 10. Berdasarkan PSAK 10, transaksi palas adalah transaksi yang didominasikan atau memerlukan penyelesaian valuta asing, termaksud transaksi yang timbul ketika entitas 1 membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didominasikan dengan palas, 2 meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan hutang atau tagihan didominasikan dalam palas, atau memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang mendominasikan dalam palas. Dan sini ada lanjutannya. Pada pengakuan awal dicatat dalam mata uang fungsional, dan pada akhirnya pelaporan harus diperlukan sebagai berikut. 1, pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup. 2, pos non moneter diukur dalam biaya historis dalam palas dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan 3, pos moneter yang diukur pada nilai wajar dalam palas dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Dan itulah sekian, terima kasih dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Sudah mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang di ini. Jadi translasi itu yang dimana, yang artinya itu si Indonesia itu memiliki perusahaan induk dan dibagi beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, dan kesimpulannya seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.